Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa qala aidan inna Allaha yuhibbu kulla 'alimin fid dunya jahilin bil akhirati. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita dengan topik akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang diambil dari kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kitab ini diantara kitab yang sejenis dengan kitab yang menjadi rujukan ulama di Persyarikatan Muhammadiyah. Di antaranya Syekh Profesor Dr. Yunahar Ilyas rahimahullahu ta'ala. Beliau menimba ilmu ke Saudi Arabia. Kalau kita baca tulisan-tulisan beliau di internet, di Facebook, di website, beliau tidak lepas dari rujukan pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Demikian juga Kiai Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Beliau banyak mengambil rujukan dari ulama-ulama Saudi Arabia dan ulama-ulama dunia yang lainnya. Pada intinya, kitab akidah manapun yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah manapun, intinya adalah sama, mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa tamassaku bi sunnatihi wa addu 'alaiha bin nawajibi aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu para sahabat, untuk berpegang kuat, tidak boleh dilepaskan, berpegang dengan sunnahnya. Bahkan beliau memerintahkan para sahabat dengan bahasa kiasan, wa'atu 'alaiha bin nawajib, gigitlah dengan gigi geraham, gigi yang paling kuat, yaitu yang berada di pojok, ya, gigi geraham. Pegang akidah, pegang ibadah, pegang akhlak yang pernah diajarkan oleh gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Fasaru hum at-ta'ifatu alladzina la yazaluna 'alal haqqi, sehingga mereka dikatakan sebagai kelompok yang senantiasa berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Zahirina, dan mereka tidak merasa malu, terang-terangan mengikuti Nabi Muhammad SAW itu terang-terangan. Kadang diantara kan malu, diantara kita mengikuti sunnah Nabi, kadang merasa tidak percaya diri. Sementara orang-orang yang dijamin masuk surga, mereka sangat bangga, merasa terhormat mengikuti contoh yang diajarkan oleh gurunya.
yaitu Rasulullah SAW. La yadurruhum man khadalahum aw khalafahum. Siapa saja yang tidak suka dengan mereka, orang-orang yang benci dengan para sahabat, yaitu dari kalangan Syiah, Rafidhah, tidak bisa mencegah para sahabat, tidak bisa membahayakan para sahabat. Bahkan Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau bisa menguasai tanah Palestina, ya, menguasai Mesir, menguasai banyak negeri. Orang-orang Syiah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih hidup tak berkutik, tak berdaya, ya, tidak bisa dikasih ruang gerak sedikit pun. Tidak ada panggung bagi orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah setelah para sahabat wafat baru mulai bermunculan. Mereka mendirikan negara di mana saja yang mereka bisa. Di Mesir contohnya, mereka mendirikan kerajaan Bani Fatimiyah. Yang baru saja kekuasaan mereka hancur di mana? Di Suriah, ya, Bashar Asad. Itu adalah Syiah Rafidhah. Ya. Mereka istiqomah di atas petunjuk gurunya. Para sahabat istiqomah di atas petunjuk Nabi besar Muhammad SAW, hatta ya'tiya amrullahi ta'ala wa hum ala dzalika, sampai datang keputusan Allah. Maksudnya sampai kematian. Istiqomah sampai mati. Wa nahnu walil hamdu ala atharihim sa'iruna wa bi siratihim al-muayyidatu bil kitabi was sunnah muhtadun. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mengikuti, untuk mengekor, untuk menapaki sirah mereka, perjalanan mereka, yaitu dengan berpegang dengan Alkitab dan Sunnah, dengan Al-Quran dan hadis yang makbulah, hadis yang sahih atau hasan, muhtadun, ya. Sehingga kita senantiasa berada pada golongan orang-orang yang berada di atas petunjuk. Naqulu dzalika tahaddusan bi ni'matillahi ta'ala wa bayanan lima yajibu an yakuna 'alaihi kullu mu'minin. Dan setiap orang yang mengaku beriman hendaknya dia merasa nikmat. Kita merasa nikmat dibimbing dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, dan nikmat ini harus senantiasa dibicarakan. Ya, kita bersyukur ya Allah, saya diciptakan sebagai manusia. Di antara sekian miliar manusia, ada berapa miliar manusia saat ini? Ada yang tahu berapa miliar? Kurang lebih sekitar berapa? 7 miliaran, ya. Di antara 7 miliar kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim. Ya, di antara miliaran manusia. Di antara muslim kita tidak ditakdirkan menjadi seorang pengikut Syiah. Kita bersyukur kita pengikut para sahabat. Kenapa? Karena orang-orang Syiah itu sangat membenci para sahabat. Orang di luar Islam mereka mengatakan Syiah Rafidhah juga muslim, padahal mereka bukan muslim, ya, karena mengkafirkan para sahabat. Dan mereka ketika di Masjid Nabawi, saya dapat videonya itu, bokok juga. Di Masjid Nabawi mereka nggak mau sholat bersama imam Masjid Nabawi. Mereka sholat dengan kelompoknya. Ciri khasnya adalah imamnya meletakkan batu di tempat sujudnya, batu dari tanah Karbala. Yang lainnya pada sholat, dia nggak sholat. Padahal dia bukan petugas, bukan polisi,
bukan pegawai cleaning service tapi nggak mau ikut sholat. Ya orang mengira mungkin dia musafir sehingga sholatnya dijamak atau dikosor, sehingga nggak ada yang tahu. Nah, nanti tahu-tahu kalau udah selesai sholat mereka sholat dengan kelompoknya. Ya, cirinya adalah imamnya meletakkan batu kecil di depannya, kadang ditutup untuk menyamaran. Nah, itu orang-orang Syiah seperti itu. Ada di Saudi Arabia ada. Ya, mereka tidak bisa dikriminalisasikan karena memang tidak melakukan pidana. Ya, selama tidak melakukan pidana, ya, dibiarkan. Ya. Tapi ada komunitas kecil orang-orang Syiah. Di Indonesia lebih banyak lagi. Ya. Wa nas'alullaha ta'ala an yusbitana wa ikhwanana al-muslimina bil qawli sabit bil hayati dunya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengokohkan kita, mengokohkan saudara-saudara kita dengan ucapan yang benar. Ya. Mungkin kelihatannya kita merasa aman ya. Mana sih di Pontianak? Enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Karena mereka kecil. Kalau sudah besar kelihatan. Di Suriah itu awalnya enggak kelihatan. Ketika mereka sudah menguasai parlemen, menguasai kekuasaan, baru kelihatan. Ya. Saya bisa tunjukkan Pontianak orang-orang Syiah. Ya, tapi tidak di-expose. Dengan tunjuk jari saya bisa. Gak jauh dari sini. Ya. Tidak jauh dari sini. Naik motor paling cuma 10 menit aja. Saya bisa tunjuk rumahnya, saya bisa tunjuk orangnya. Ya, tidak pernah sholat Jumat, tidak percaya hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, ada di Pontianak dan saya pernah dialog, pernah ngobrol lama itu. Ya. Dan mereka juga masuk ke dalam pemerintahan, jadi pegawai negeri di Pemda, di Pemkot masuk. Nah, kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat tentang akidah, seakan-akan itu adalah muslim, padahal bukan muslim. Wallahi demi Allah, mereka tidak percaya dengan hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, ada itu. Semoga Allah SWT mengokohkan kita di atas ucapan yang benar, di atas Alkitab dan Sunnah, baik dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Pintu gerbang akhirat pertama adalah kematian. Ketika seseorang wafat dengan membawa akidah yang benar, tidak membawa akidah Syiah Rafidhah, maka dijamin dia akan bisa mengucapkan atau menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, man rabbuka, mulutnya akan mengalir otomatis. Dia menjawab apa? Rabbi Allah. Ketika Munkar dan Nakir bertanya, wa madinuka, apa agamamu? Karena dia seorang ahlu sunnah, dia bukan seorang Syiah, dia akan menjawab, dini al-Islam. Wa man nabiyuka? Ketika ditanya siapa nabimu, karena dia membawa akidah ahlu sunnah wal jamaah, dia akan lancar mengatakan atau menjawab Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mati membawa akidah orang-orang yang kafir, mengkafirkan seluruh para sahabat, kecuali hanya beberapa orang saja. Sepakat para ulama, siapa yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang mengkafirkan Utsman bin Affan, keluar dari Islam. Walaupun secara lahiriah dia sholat 5 waktu, keluar dari Islam. Ya. Wali ahamiyati hadzal mawdu'i wa tafarruqi ahwa'il khalqi, karena pentingnya topik yang akan kita bahas ini, dan karena manusia itu keadaannya berbeda-beda, ya, maka penulis rahimahullah ta'ala
ahbabtu an aktuba ala sabilil ikhtisar, tergerak untuk menyusun suatu kitab yang tipis, yang ringkas, yaitu akidat Ahlus Sunnah wal Jamaah, menulis tentang pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang secara umum al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri, atau dirangkum dalam satu kata, dalam dua kata, apa namanya? Rukun iman. Ya. Rukun iman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau dirinci berbeda dengan rukun imannya Syiah Rafidhah. Tidak sesederhana itu. Rukun iman ada berapa? 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat atau kiamat, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ketika beriman kepada kitab saja, Syiah sudah berbeda. Syiah sudah berbeda. Syiah tidak mempercayai kitab yang kita baca sekarang. Mereka punya kitab sendiri, Mushaf Fatimiyah, Mushaf Fatimah namanya. Tebalnya lebih tebal dari Quran kita. Itu keyakinan mereka. Di antara tokoh Syiah yang mungkin belum kita dengar, ya, pernah dengar Ibnu Sina atau belum? Ibnu Sina adalah tokoh Syiah. Ilmu kedokterannya boleh kita pakai, tetapi akidahnya akidah Syiah. Ibnu Sina tidak percaya adanya malaikat. Pernah ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Yunahar Ilyas rahimahullah ta'ala. Tidak percaya adanya malaikat. Berarti kan sudah berbeda. Rukun imannya sudah berbeda. Bahkan karena mudah-mudahan dimaafkan, ada komunitas kaum muslimin yang memberi nama surau dengan surau Ibnu Sina. Ya kita maklumi karena nggak tahu. Musola Ibnu Sina. Akhirnya diganti Musola Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Musola Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena nggak tahu, ya kita maklumi. Sa'ilallah ta'ala an yaj'ala dzalika khalisan liwajhiha muwafiqan limardatihi nafi'an lil ibad li ibadi. Yang beliau berdoa semoga kitab ini aku tulis semata-mata ikhlas mengharapkan wajahnya Allah yang karim dan mendapatkan keridhaannya dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini pendahuluan dari penulis, ya. Tanya jawabnya nanti saja, ya. Saya habiskan dulu, ya. Baru 18 menit. Berikutnya akidatuna. Akidah kita yaitu sebagaimana yang disebutkan tadi, akidah umat Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu simpel, yaitu rukun iman yang 6 itu. Rukun iman yang 6. Jadi siapa saja orang tersebut masih di atas rukun iman yang 6, maka dia Ahlus Sunnah. Walaupun penampilannya berbeda-beda, ada yang kadang jenggotnya dipanjangkan, ada yang dipangkas, ada yang celananya isbal, ada yang tidak isbal, dia Ahlus Sunnah. Dan sekarang ini banyak orang-orang yang terlalu mempersempit Ahlus Sunnah itu yang jenggotan. Ahlus Sunnah itu yang celananya cingkrang. Ini keliru ini. Berarti dia nggak paham, ya. Lalu kemudian sunnah dikapling sendiri, kelompoknya saja, yang lainnya bukan Ahlus Sunnah. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya sekali ini. Ya. Fanu'minu bi rububiyyatillahi ta'ala ay bi annahu ar-rabbu al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru li jami'il umur. Wa nu'minu bil uluhiyyatillahi ta'ala ay bi annahu al-ilahu al-haqqu wa kullu ma'budin siwahu batil. Wa nu'minu bi asma'i wa sifati ay bi annahu lahu asma'ul husna
wa sifatul kamilatu al-uliyah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau dipetakan, dibagi-bagi supaya mudah dipelajari, itu ada 3. Ya, beriman kepada perbuatan Allah, namanya rububiyah. Ya, Allah itu pengatur, pencipta, ya, yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya. Yang kedua, beriman kepada Allah itu hanya satu-satunya sesembahan yang paling pantas. Selain Allah semuanya batil. Semuanya batil. Dan sesembahan itu tidak selamanya berupa benda nyata yang bisa dilihat. Entah itu patung, entah itu pohon keramat, entah itu kuburan keramat, atau nabi, malaikat, tidak mesti. Terkadang sesembahan itu bisa berupa pujian. Pernah saya bawakan dalam khutbah Jumat di pekan yang lalu. Ada 3 orang yang pertama kali disidang oleh Allah sebelum Allah menyidang Fir'aun. Sebelum Allah menyidang siapa lagi? Saudaranya Fir'aun, Qarun. Ya, sebelum Allah menyidang Abu Jahal, ada 3 manusia yang disidang oleh Allah SWT dan dihinakan oleh Allah dengan cara dilemparkan dengan ditarik wajahnya. Bukan didorong, tapi ditarik wajahnya, dilemparkan. Siapa? Ada yang masih ingat kan? Pernah khutbah di sini saya. Yaitu orang yang menjadikan pujian sebagai Tuhan. Ternyata pujian, gelar itu bisa jadi sembahan. Yang pertama, orang yang berperang supaya disebut pemberani, pahlawan. Dan dia sudah dapatkan itu, ditulis pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan. Ya, di setiap negara kan ada itu. Ya, tapi yang jelas hadis itu hadis yang membicarakan orang-orang yang mati di medan perang tapi tidak ikhlas karena Allah, karena ingin dipuji. Yang kedua, ahli Quran dan ahli agama yang dia belajar agama, belajar membaca Al-Quran supaya disebut Pak Kiai. Dia dapat gelar itu supaya dipanggil Pak Ustadz. Kalau nggak dipanggil Pak Ustadz marah dia. Kalau dipanggil Bapak Dodi Iskandar marah dia. Harus pakai Ustadz. Saya pernah itu manggil seseorang, lupa nggak pakai Ustadz, marah orangnya. Kalau di Muhammadiyah sudah biasa tradisi seperti itu, ya kan? Pak, biasa saja. Antara Ustadz dan bukan Ustadz dipanggil Pak biasa. Tapi ada satu kelompok yang sangat kesinggung sekali. Kalau nggak dipanggil Ustadz, marah dia. Beberapa hari yang lalu saya nulis itu di Facebook, nulis Bapak, dan keterima, marah dia. Ya. Jadi gelar itu bisa jadi sesembahan. Ingin dipanggil sebagai seorang qori, ya, disidang oleh Allah, dibantah pengakuan dia, saya belajar Al-Quran untuk mencari ridho. Kata Allah apa? Kadzabta, kamu dusta. Walakin liyuqala qoriun, kamu belajar Al-Quran supaya dipanggil qori dan qori'ah, dan dia sudah dapatkan di dunia. Kemudian yang ketiga, orang yang menginfakkan harta dari keuntungan bisnisnya, itu pun sama, bukan karena Allah, karena ingin dipuji sebagai dermawan, dan dia sudah dapatkan. Jadi 3 orang ini disidang pertama kali oleh Allah SWT, itu menjadikan sesembahan selain Allah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, yaitu pujian. Jadi kita menjadikan Allah sebagai sesembahan, satu-satunya sesembahan yang hak, atau disebut dengan tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Kemudian yang ketiga, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat
untuk menerima semua nama-nama dan sifat Allah, baik dimengerti oleh akal kita ataupun tidak dimengerti oleh akal kita. Inilah 3 peta tauhid atau akidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apakah 3 pembagian ini termasuk perkara yang bid'ah? Tidak. Ini hanya untuk memudahkan saja. Sebagaimana kita mempelajari pembagian huruf di dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah ada berapa? 29. Huruf idhar ada berapa? 6. Nah, pinter semua ini. Huruf iqlab tergantung iqlab bigunah atau bila gunah. Ya, iqlab bila gunah ada berapa? Ada 2, lam dan ro. Dari mana pembagian seperti itu? Dari Rasulullah? Tidak. Dari mana? Dari hasil pemetaan. Supaya mudah. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 14 ya? 15. Dulu saya ingatnya 14, tambah 1 berarti. Dari mana kok kita tahu ini huruf ikhfa? Dari hasil pemetaan. Dipeta-petakan. Perumahan A sebelah sini, perumahan B sebelah sana, perumahan C sebelah, supaya mudah. Ini juga sama, gitu ya, untuk mempermudah saja. Ya. Adanya matobi'i, adanya iqlab, adanya idhar, itu cuma pemetaan. Nggak pernah Nabi mengucapkan ini huruf idhar, ini huruf iqlab, nggak pernah. Tapi nggak ada satupun orang yang menolak. Ya kan? Itu hanya metode saja. Nah, gitu ya. Nah, pada kitab ini di awal materi ini penulis mencantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan 3 tauhid ini. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, setelah beliau merenungkan semua ayat Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, itu kalau direnungkan, diambil benang merahnya, semuanya berbicara tentang tauhid. Tidak lepas dari 3 tauhid ini. Imma itu tauhid rububiyah, atau tauhid uluhiyah, atau tauhid asma wa sifat. Dan Allah SWT mengirim kepada kita berapa surat? 114 surat, ya. Itu hampir semuanya berbicara tentang Allah SWT, yaitu masuk ke dalam tauhid asma wa sifat. Dia memperkenalkan kepada yang diciptakannya. Kita ini kan hasil ciptaan Allah SWT. Allah memperkenalkan, ini loh yang menciptakan kamu itu sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, tentunya kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah harusnya lebih perhatian, karena kita sudah dikirim surat, dikirim email, dikirim pesan, dikirim SMS 114 surat. Ya, seharusnya kita punya perhatian besar kepada yang menciptakan kita, mengirimkan surat. Ya. Pasti kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Kapan kita ingin segera membaca surat yang dikirim oleh seseorang? Beda-beda kan? Ya, entah itu mungkin surat dari kekasihnya, surat dari orang yang mau bayar hutang, ya kan? Punya pengalaman yang berbeda-beda, punya perasaan yang berbeda-beda. Nah, seharusnya kita lebih perhatian kepada surat-surat yang dikirim oleh Allah SWT, dan itu telah dihafal oleh jutaan manusia. Ayat yang pertama, penulis mengambil ayat tentang rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya, campur. Kemudian asma wa sifat juga, yaitu pada ayat Rabbus samawati wal ardh. Ada yang tahu maknanya? Rabbus samawati wal ardh, apa artinya? Allah itu pengatur atau pengurus, pemelihara langit-langit dan bumi. Ini namanya apa? Perbuatan hamba atau perbuatan Allah? Perbuatan Allah. Allah Rabb.
rububiyah, tauhid rububiyah. Wa ma bainahuma, dan Allah juga yang mengatur, yang memelihara antara langit-langit dan bumi. Masih rububiyahnya Allah. Fa'budhu, Allah mengatakan apa? Fa'budhu, apa maksudnya? Ubudhu, siapa yang tahu artinya? Sembahlah dia. Sembahlah dia, ubudhu. Allah menyuruh yang membaca ayat ini, ubudhu, sembahlah dia. Namanya tauhid apa ini? Tauhid uluhiyah. Ya, mengesahkan Allah dalam sesembahan dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, wastobir li ibadatihi, bersabarlah di dalam menyembahnya. Kuatkanlah hatimu ketika engkau menyembahnya. Kita datang ke masjid mau sujud, kadang malas kita lawan. Kadang hujan sedikit tidak jadi ke masjid. Ya. Kadang ngantuk, lebih baik sholatnya di rumah, dilawan. Allah tahu kita punya hawa nafsu. Allah mengatakan wastobir li ibadati, kuatkanlah hatimu ketika menyembahnya. Ini namanya tauhid apa? Uluhiyah. Berikutnya, hal ta'lamu lahu samiyyan, apakah kamu tahu ada yang sifatnya sama dengan Allah? Ditanya, jawabannya apa? Gak ada yang sama. Gak ada yang sama satupun yang memiliki sifat dengan Allah, sifatnya berbeda. Ini namanya tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Bayangkan dalam satu ayat Allah sebut tiga-tiganya. Dan ayat ini paling dibenci oleh setan. Jadi kalau Anda merasa kesurupan, udah sedikit kejang-kejang, baca ayat ini. Setannya nggak kuat itu. Ya, karena ayat ini berbicara tentang tauhid. Ya. Berapa menit lagi? Oh, 3 menit lagi. Kita tutup dulu ya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.